Kita semua memiliki sisi terang dan gelap, dan hanya perlu menyeimbangkannya. Mari ikuti perjalanan hidup dan hari-hari seorang sniper handal dan berbahaya. Seseorang yang berjalan di batas kebenaran dan kejahatan. Orang ini tak pernah gagal dalam misinya. Seorang sniper yang tekun dan gigih dan akan melakukan segala cara untuk menuntaskan misinya. Seseorang yang terjebak di masa lalu dan terperangkap di masa depan. Dia memiliki kehidupan kedua sebagai suami dan ayah yang baik bagi anaknya. Inilah yang menahannya tetap normal dan waras. Dia diburu oleh agen-agen elit yang sangat ngotot mengejarnya. Selalu bisa lari dan lolos, membuat namanya ditakuti oleh seluruh dunia. Terlibat di kasus besar yang menggemparkan. Kita akan melihat karakter yang dingin, tekun, dan gigih, dan aksi-aksi luar biasa dalam menjalankan misinya. The Day of the Jackal. Serial ini akan Mimin bahas full episode. Akan ada banyak plot twist dan adegan-adegan luar biasa di serial ini. Dan ada infografis untuk tokoh-tokoh di serial ini. Tanpa lama-lama, yuk kita gaskan! Seorang pria tua sedang di depan cermin, mendengarkan rekaman suara dan berusaha meniru suara itu, dan melihat wajahnya sekali lagi di cermin. Dan ada orang tua yang wajahnya sangat mirip dengannya, duduk di kursi dan tak bergerak. Dia mengambil ID-nya, lalu pergi keluar. Munich, Jerman. Malam pun datang menjelang. Orang-orang mulai ramai kembali dari kantor. Pria tua ini berjalan tertatih, pergi ke tengah kota dan melihat pidato yang sedang dilakukan oleh calon Perdana Menteri, Manfred Vess, yang ditampilkan di LED besar. Pria tua ini bernama Ralph, seorang cleaning service di gedung Vess Corporation. Orang-orang di sana mengenal Ralph dengan baik dan menyapanya. Ralph menyiapkan alat-alatnya dan masuk ke lift. Dia akan membersihkan lantai paling atas. Penjaga mengatakan hanya ada Elias Vess dan Jennifer di sini. Dia masuk ke sebuah ruangan dan menyiapkan peralatannya. Pria tua ini mengeluarkan magnum dan memasang peredam. Jennifer, si sekretaris, tak sengaja masuk ke ruangan itu. Ralph langsung menghabisinya. Itu didengar oleh penjaga. Ralph keluar dari ruangan itu. Orang ini mengira itu hanya suara penyedot debu, tapi melihat respon Ralph dia curiga, dan Ralph langsung menghabisinya. Pria tua ini mulai menembak, menghabisi semua penjaga. Aksinya sangat cepat, termasuk anak dari Manfred Vess, Elias. Sepertinya orang ini yang menjadi targetnya. Orang ini kabur dan lari ke bawah. Dan yang luar biasanya, Pak tua ini bisa memperkirakan langkah lari Elias dan menembaknya dari atas tangga. Dia jatuh, dan yang anehnya Pak tua ini tak menghabisinya. Dia sudah menghilang. Elias berteriak marah. Setelah misinya berhasil, dia langsung kabur lewat atap dan melemparkan 2 bom asap, membuat panik situasi di bawah. Dengan tali, dia dengan santai turun ke bawah, bergabung di keramaian, lalu menuju apartemennya. Saat di dalam, dia perlahan membuka penyamarannya. Dia bukanlah seorang pria tua. Dia adalah seorang pria dewasa yang berumur sekitar 40-an tahun. Dia mengecek HP-nya, lalu menghabiskan waktu santainya mengecek cuaca di besok hari dan tertidur. Inilah The Day of the Jackal. Di pagi hari, media langsung meliput kekacauan yang dibuat seseorang di kantor Vess Corporation. Di berita dilaporkan pagi ini Manfred Vess akan mengunjungi rumah sakit untuk menjenguk putranya Elias yang terluka. Aksi itu dilakukan oleh seorang pria. Vess pergi ke rumah sakit bersama sekretarisnya. Dia telah menyiapkan penjaga profesional. Manfred Vess meminta sekretarisnya untuk mengatur media dan membuat cerita positif soal kejadian yang menimpa putranya. Hari pemilihan sudah dekat. Sementara itu di sebuah hotel yang jaraknya hampir 4 kilo dari sana. Pria ini untuk sementara kita panggil Jackal. Dia membuka pengaman balkon hotel dan meletakkan baling-baling kertas sebagai pengukur angin. Jackal mulai merakit sniper dari kopernya. Dia menyiapkan 4 peluru dan dia sudah bersiap di balik senapan snipernya, mengintip lewat teropong bidiknya. Hebatnya, orang ini bisa mengetes jarak dan daya tembak pelurunya tanpa seorang pun sadar di sana. Dia melakukan 2 kali tembakan, bahkan penjaga di bawah tak sadar. Di sana sudah berkumpul massa yang tak suka dengan Manfred Vess. Sikap politik dan kasusnya di masa lalu, rakyat tak ingin orang ini menjadi Perdana Menteri. Dan Manfred Vess datang. Para pendemo memakinya dan meneriakinya.
warga, membentangkan spanduk, bahkan sampai ada yang nekat lari ke mobilnya. Jekyll terus memantau kedatangan Vance dari teropong senapannya. Begitu Vance masuk dalam area bidikannya, dia tak pernah melepaskan pandangannya. Orang ini tenang, fokus, dan sangat konsentrasi. Jekyll terus membidik, dan kincir angin kertas berputar. Para penjaga berdiskusi tentang pengamanannya. Manfred keluar dari mobilnya, dan Jekyll melepaskan tembakannya. Dan itu tepat sasaran, padahal orang ini sudah masuk ke dalam gedung. Sungguh luar biasa. Penjaga di sana buru-buru mengamankan area itu. Masa pendemo yang di sana berhamburan pergi meninggalkan tempat itu. Salah satu penjaga berhasil menemukan bangunan yang kemungkinan menjadi lokasi sniper. Memerintahkan pasukannya untuk melapor dan mengecek gedung itu. Jekyll sempat ingin menembak, tapi dia mengurungkannya. Membongkar kembali snipernya, memasukkan ke dalam koper, berkemas, dan pergi dari sana. Dia menghilangkan bukti dengan meninggalkan bom di bawah ranjang dan menyalakan alarm kebakaran di luar. Lalu pergi meninggalkan gedung itu dengan mobil, dan dia berpapasan dengan petugas kepolisian yang juga menuju ke arah gedung. Dia sangat santai. Pasukan SWAT dan petugas kepolisian datang. Sementara Jekyll pergi menuju parkiran mobil lain dan mengganti kendaraannya. Pasukan SWAT berhasil menemukan ruangannya dan membobolnya, tapi target tak ada. Mereka hanya menemukan bom yang tak sempat dihindari. Ledakan terjadi. Dan tak lama, mobil yang dipakai Jekyll tadi juga meledak. Pusat Komando MI6 di London, Inggris. Seorang agen bernama Bianca sedang melihat sebuah senapan. Bianca menganalisis senjata itu. Dia menemukan itu adalah senjata tiruan. Bianca adalah seorang ahli senjata di Badan Intelijen, dan dia sangat menyukai senjata. Dan berita kematian Manfred Vance sudah tayang di berbagai media. Perhatian mereka teralihkan. Bianca kembali ke rumahnya. Di rumah dia disambut oleh suaminya Paul dan anaknya. Dan dia juga menonton berita terkait kelanjutan kasus Manfred Vance. Saat dia tengah fokus, anaknya yang bernama Jasmine datang, mengingatkan ibunya soal pertemuan orang tua di sekolah. Bianca berjanji akan datang padanya. Sementara itu, Jekyll sedang berada di Nuremberg, Jerman, mengunjungi seorang kenalannya yang bernama Kretschmer. Kenalannya itu sangat ahli membuat catur dengan desain yang indah. Jekyll tertarik dengan desain yang dibuatnya, membeli satu untuk koleksinya. Lalu dia pergi menuju Paris dengan mobilnya. Saat dalam perjalanan, polisi melakukan inspeksi besar-besaran akibat kematian Vance, dan Jekyll dihentikan, memeriksa barang bawaannya. Jekyll berkata sedang melakukan perjalanan bisnis di Jerman menuju Paris. Polisi memeriksa kopernya, tapi tak menemukan apa-apa. Mereka melihat catur yang dibelinya. Akhirnya polisi membiarkannya lewat. Jekyll langsung memacu mobilnya. Sementara itu Bianca pergi menuju kantornya. Dia masih sangat tertarik dengan kasus Manfred Vance. Orang itu terkena satu peluru di kepalanya. Tembakan yang menghabisinya dilakukan oleh sniper berjarak 3.815 meter, yang mana itu mustahil dilakukan oleh orang biasa. Itu sudah memecahkan jarak menembak rekor dunia. Setelah menemukan fakta itu, Bianca membujuk Ozzy atasannya untuk membiarkannya bergabung dengan rapat yang membahas kematian Manfred Vance. Rapat itu dihadiri oleh Werner Kuckner, petinggi Badan Intelijen Jerman, yang meminta bantuan MI6. Bianca pun masuk. Bianca tiba-tiba menyela, memastikan kembali jarak tembakan itu pada agen Jerman ini, karena itu jarak yang mustahil. Werner menyampaikan jarak tembak dari hotel hingga ke rumah sakit adalah 3.815 meter. Sedangkan rekor tembakan terjauh di dunia saat itu hanya berjarak 3.540 meter. Itu adalah rekor salah satu penembak sniper di Ukraina tahun 2023. Bianca bertanya apa mereka berhasil menemukan senjata itu. Bianca tak bisa berhenti bicara. Ozzy memberikan not ke Isabel, kepala MI6. Bianca adalah ahli senjata mereka. Biarkan dia terus bicara. Ternyata Badan Intelijen Jerman tak berhasil menemukan senjata itu. Tapi mereka menemukan tersangka yang terlihat dari gedung. Terlihat Jekyll dari belakang sedang membawa kopernya yang berisi senjata menuju mobil. Tapi Bianca tak melihat senjata yang dibawanya. Bisa saja itu dimasukkan ke dalam koper. Bianca meminta detail ukuran koper yang dibawa Jekyll. Dan dia menjelaskan senjata itu tak mungkin ada di dalam koper itu, karena pipa dari sniper bisa terlihat keluar. Tapi intelijen Jerman tak menemukan senjata di sekitar gedung. Bianca yakin seorang sniper tak akan melepaskan senjata mereka.
yang berarti si sniper membawa senjata itu bersamanya. Bianca yakin senjata sniper itu adalah senjata modifikasi pesanan khusus. Ozzy menyangkalnya, pipa senapan sniper terbagi menjadi 2 bagian. Itu adalah hal yang sulit dilakukan oleh seorang pembuat senjata. Jika ada kesalahan dalam pembuatan, peluru bisa meleset. Jadi itu hal yang tak mungkin. Bianca membantahnya. Ada pembuat senjata yang berusaha mewujudkan itu selama bertahun-tahun. Pembuatnya bernama Norman Stock yang berasal dari Irlandia Utara. Bianca melanjutkan, mereka harus mencari Norman Stock. Terakhir kali dia terlihat di kasus kriminal di Stockholm pada tahun 2018 dan dia menjadi buronan. Mereka akan kesulitan mencarinya, tapi Bianca memiliki seorang informan yang bisa membawanya ke Norman Stock. Bianca yakin Norman Stock lah yang membuat senjata untuk sniper ini. Agen Jerman membuka suaranya. Kalau mereka menemukan Norman, itu akan jadi sebuah petunjuk. Karena sebenarnya mereka juga bingung dengan kasus ini dan meminta tolong kepada MI6. Setelah rapat selesai, Isabel memanggil Bianca. Isabel ingin tahu lebih jauh soal Norman Stock. Bianca memberitahunya, Norman memulai karirnya membuat senapan otomatis pada tahun 80-an di Belfast Timur. Norman dan saudaranya bernama Larry menghabisi lebih dari 10 orang sipil yang tidak bersalah. Setelah aksi itu mereka ditangkap dan dipenjara. Tapi setelah perjanjian damai, akhirnya mereka dibebaskan. Dan sekarang Larry adalah seorang gangster, bawahan geng pengedar narkoboy. Sementara Norman memilih jalan lain. Norman membuat senjata di Stockholm. Tak diketahui tempat pastinya. Isabel bertanya, bagaimana mereka menemukan orang ini? Bianca menjawab, dia memiliki seorang informan di Belfast. Nama sandinya adalah Sparrow. Isabel meminta Bianca melakukannya. Jangan kecewakan dia. Don't let me down. Sementara itu Jekyll sampai di Paris. Dia masih membawa kopernya. Dia menuju kafe internet. Dengan browser khusus, dia menghubungi klien yang memberinya misi. Menagih sisa bayaran atas misinya di Jerman. Kliennya meminta untuk menunggu 24 jam lagi. Saat menunggu, Jekyll mendapatkan pesan. Penawaran misi baru dengan bayaran yang sangat tinggi. Jekyll tertarik dengan penawaran ini. Tapi kliennya meminta bertemu secara langsung. Dan langsung ditolaknya. Kliennya mencoba membujuk. Mengajukan harga awal $10 juta ditambah dengan bonus asal mereka bisa bertemu langsung. Jekyll menuliskan $1 juta untuk pertemuan tatap muka dan harus dibayar di muka serta ada hak untuk membatalkan kontrak. Kliennya setuju. Jekyll pun menunggu dan kliennya mengirimkan uang deposit $1 juta. Jekyll pun pergi dari sana. Sementara Bianca sudah menuju Belfast di Irlandia Utara, menemui informannya. Dia menelpon suaminya, memberi kabar dia tak bisa hadir di pertemuan orang tua. Suaminya terdengar kecewa atas sikapnya. Bianca pun pergi ke sebuah toko di Belfast. Wanita inilah yang bernama Sparrow, nama aslinya Alison. Alison tak menyangka bisa bertemu lagi dengan Bianca. Bianca menyimpan catatan kriminal Alison dan mengancamnya. Ternyata Alison adalah istri dari Larry Stock. Wanita ini takut jika Larry tahu suaminya akan menghabisinya. Bianca menanya Alison, kapan dia bicara dengan Larry dan Norman Stock. Alison berkata dia belum pernah bertemu dengan Norman Stock lagi. Bianca meminta Alison jujur. Dia tahu Larry dan Norman sangat dekat. Bianca pun mengancamnya, kalau Alison tak membantunya, dia akan kembali ke penjara. Alison menjawab dia tak bisa bertanya langsung pada suaminya karena Larry pasti curiga. Dia meminta waktu untuk persiapan. Bianca memberinya waktu sampai tengah malam nanti. Dan Bianca pun langsung pergi dari sana. Bianca langsung kembali ke London. Dia sudah sampai larut malam. Mencoba menelpon Alison. Sesuai perjanjian. Tapi telepon itu tak diangkat. Dan tiba-tiba anaknya datang. Bianca meminta maaf pada anaknya. Tapi Jasmine yang sudah marah dan muak dengan banyaknya alasan ibunya pergi dari sana. Sementara itu Jekyll pergi ke lokasi pertemuannya dengan klien. Mereka akan bertemu di Danau Meleren di Swedia. Jekyll memantau kliennya dari kejauhan. Seorang wanita. Jekyll mengikutinya. Jekyll memintanya untuk tak membalikkan badan. Mereka hanya berkomunikasi lewat suara. Jekyll bertanya siapa targetnya. Kliennya menjawab orang itu adalah Ole Dag Charles yang dikenal